Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Hashim Asyari dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Prodi Ekonomi Syariah, NIM 2021 100 290 678. Di sini saya akan menanggapi materi dari Dr. Abdul Wadud Nafis LC.MEI tentang konsep dasar ekonomi Islam. Sebelum kita mengetahui konsep dasar-dasar ekonomi, selebihnya kita tahu apa sih ekonomi itu dan bagaimana definisinya. Jadi, ekonomi Islam itu adalah sebuah cabang ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia dalam usahanya untuk mengalokasikan atau mengelola sumber daya yang memiliki batasan pengguna untuk mencapai tujuan. Jadi, kita tahu di sini bahwa kebutuhan manusia itu tidak hanya kebutuhan primer saja, melainkan juga ada kebutuhan sekundernya. Dan selanjutnya, definisi ekonomi Islam. Ekonomi Islam itu adalah sebuah cabang yang membahas tentang perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya dan memuaskannya untuk mencapai falah berdasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Yang dimaksud falah ialah kebahagiaan dohir dan batin. Jadi di dalam ekonomi Islam tidak hanya mengutamakan kepuasan, tetapi mengutamakan dohir dan batin. Dan selanjutnya, di dalam ekonomi ada 3 ekonomi yang berkembang. Yang pertama, ekonomi Islam, dan yang kedua ekonomi kapitalis, dan yang ketiga ekonomi sosialis. Mari kita simak perbedaan antara ekonomi Islam, kapitalis, dan sosialis. Yang pertama, sistem segi sumber. Untuk ekonomi Islam itu sumbernya dari Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma. Sedangkan kapitalis bersumber dari pemikiran dan pengalaman manusia. Dan yang terakhir, sosialis bersumber dari pemikiran dan pengalaman manusia. Perbedaan yang kedua dari segi kompetisi. Ekonomi Islam, kompetisi dikontrol syariat Islam, dan kapitalis, komposisi usaha bebas dan melahirkan monopoli. Dan untuk sosialis tidak terjadi mekanisme puas dan tidak ada persaingan. Dari segi pengakuan, ekonomi Islam memiliki segi pengakuan pemilikan individu dan umum secara nisbi. Dan untuk kapitalis, pengakuan kepemilikan individu secara bebas. Dan untuk sosialis, tidak mengakui kepemilikan individu. Semuanya alat produksi memiliki umum. Dari segi kesejahteraan, untuk ekonomi Islam, kesejahteraan bersifat jasmani, rohani, dan akal. Dan kapitalis, kesejahteraan bersifat jasmani, belaka, dan sosialis, kesejahteraan bersifat jasmani, belaka. Yang terakhir, perbedaan antara ekonomi Islam, kapitalis, dan sosialis ini dari segi mekanisme. Untuk ekonomi Islam, mekanisme pasar bekerja menurut maslahah, dan untuk kapitalis, mekanisme pasar dibiarkan berjalan sendiri. Dan yang terakhir, sosialis, perekonomiannya dijalankan lewat perencanaan pusat oleh pemerintahan. Selanjutnya, sumber hukum ekonomi Islam. Sumber hukum ekonomi Islam ini ada 4, yaitu yang pertama Al-Quran, dan yang kedua As-Sunnah, dan yang ketiga Ijma, dan yang terakhir Qiyas. Untuk Al-Quran dan Sunnah, Ijma
ialah kesepakatan alim ulama sampai tingkat mujtahid setelah wafatnya Rasulullah. Sedangkan untuk qiyas, dasar hukum ekonomi Islam yang terakhir ialah qiyas. Qiyas adalah menyamakan suatu masalah baru dengan masalah yang ada. Selanjutnya dasar-dasar ekonomi Islam. Dasar-dasar ekonomi Islam itu ada 6. Yang pertama tauhid, dan yang kedua as-siddiq dan amanah, dan yang ketiga mengakui hak milik individu dan mengakui hak umum, dan yang keempat al-adl, dan yang kelima al-tawazun, dan yang terakhir dari dasar-dasar ekonomi Islam itu adalah al-ta'arud. Dasar-dasar ekonomi Islam itu yang pertama adalah tauhid. Yang dimaksud tauhid itu adalah keesaan Allah. Jadi kita yakin bahwa Allah itu ada. Maka segala aktivitas ekonomi yang kita lakukan harus sesuai ketentuan Allah yang ada di dalam Al-Quran atau hadis. Dan yang kedua as-siddiq dan amanah. Yang dimaksud dengan as-siddiq adalah mengutamakan kejujuran. Artinya ketika melakukan transaksi harus jujur, ketika melakukan akad musyarakah jujur, akad murabahah jujur, setelah jujur mengikuti yakni amanah. Harus melaksanakan sesuai tanggung jawab dengan benar dan sungguh-sungguh yang disepakati bersama. Dan yang ketiga mengakui hak milik individu dan mengakui hak umum. Dan yang keempat al-adl. Yang dimaksud al-adl itu adalah keadilan dalam sebuah transaksi. Dan yang keempat adalah al-tawazun, yang artinya keseimbangan. Jadi kita dalam melakukan jual beli atau melakukan transaksi itu harus seimbang, tidak boleh menonjol ke kiri dan ke kanan. Dan yang terakhir dari dasar-dasar ekonomi Islam itu adalah at-ta'arun, yang artinya tolong menolong. Jadi kita dalam jual beli itu harus tolong menolong dalam satu produk. Selanjutnya prinsip ekonomi Islam bebas dari maghrib. Yang dimaksud maghrib itu adalah singkatan. Singkatan dari apa? Yang pertama maisir, dan yang kedua gharar, dan yang ketiga riba. Yang dimaksud dengan maisir adalah perjudian, dan yang kedua gharar artinya penipuan, dan yang ketiga riba artinya bunga. Dan selanjutnya karakteristik ekonomi Islam. Karakteristik ekonomi Islam ini ada 8, yaitu 1. Ekonomi Islam terikat dengan akidah syariah dan akhlak. Dan yang kedua, harta kepunyaan Allah dan manusia sebagai khalifah. Dan yang ketiga, larangan maisir, gharar dan riba yang disingkat dengan maghrib. Dan yang keempat, keadilan dan keseimbangan dalam melindungi kepentingan individu dan masyarakat. Dan yang kelima, keseimbangan antara kerohanian dan kebendaan. Dan yang keenam, kebimbangan konsumsi. Dan yang ketujuh, petunjuk investasi. Dan yang kedelapan, zakat. Itulah karakteristik ekonomi Islam. Sekian dari saya tentang tanggapan materi ekonomi, konsep dasar ekonomi Islam. Semoga berkah dan manfaat.